semuanya, selamat pagi. Welcome to our Mega Church. Untuk Anda semua yang hadir onsite dan menonton secara online, saya ajak kita untuk berdiri bersama. Let's celebrate Jesus Christ. Kita bernyanyi bersama. So
in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good. Couldn't feel you at the time, but you were working, full of pressure, wondering why. But you were working all things for my good. Angkat tangan kita bersama. When I look back over my life and I think, how could you have been my source? Great is your faithfulness. When I get your love on my heart, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Through the valley, through the storm, oh, you are working. I will worship all the more, 'cause you are working all things for my good. When I look back over my life and I think, how could you have been my source?
kita. Mari bersama Bapak Ibu Saudara di momen hari ini, boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya, tanda kita berserah pada Yesus, satu-satunya Tuhan yang berkuasa penuh buat hidupmu. Ingat bahwa Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam genggaman Tuhan. Kita gak perlu takut akan masa depan karena kita punya Tuhan ada beserta dengan kita. Mari bersama kita angkat suara kita tinggikan namanya, karena Dia Yesus yang layak ditinggikan, Dia Yesus yang layak disembah. Oh Yesus, Ya Yesus yang besar, Kau Yesus yang berkuasa Tuhan. Ini hidupku Yesus. Pakai hidup kami sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Karena Tuhan yang setia, karena Kau Tuhan yang setia, Yesus. Mari bersama yang bisa berbahasa roh,
biasa bagi hari ini. Yes God, yes God. Saudara, pada pagi hari ini kita akan masuk ke perjamuan suci. Di setiap kursi Anda udah tersedia roti dan juga anggur. Siapapun kita, kalau Anda baru sekalipun, Anda bukan Kristen sekalipun, Anda perlu tahu Yesus mati bukan cuman buat orang Kristen, tapi dia mati buat semua orang. Supaya semua yang percaya sama dia enggak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sementara kita pegang roti dan anggur ini di tangan kita, biar ini mengingatkan kita, great is your faithfulness God. Betapa hebat setianya Tuhan sama kita. Sampai dia mau mati di atas salib buat Anda dan saya. Dia mati buat kita waktu kita belum ngerti setia sama Tuhan. Dia mati buat kita waktu kita belum ngerti bertobat sama Tuhan. Dia mati buat kita sebelum kita ngerti berbuat baik untuk Tuhan. Biar waktu kita pegang roti dan anggur ini kita diingatkan lagi. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Cawan ini mengingatkan kita tentang pengorbanan darah Yesus di salib. Nilai hidup saudara itu berharga. Harga hidup saudara itu berharga. Karena dia beli kita dengan nyawanya. Saudara dibayar dengan darah Yesus. Ketika manusia merendahkan saudara, saudara tetap berharga di hadapan Tuhan. Waktu manusia merendahkan nilai kita, saudara gak perlu bingung karena nilai saudara tetap di hadapan Tuhan. Dia yang beli saudara dengan nyawanya dan darahnya. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan ucapan syukur. Boleh gak saya undang kita bersyukur sama Tuhan dalam 1-2 menit ke depan. Dimanapun saudara berdiri siang hari ini. Boleh gak sampaikan terima kasihmu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat kami bernilai. Engkau membuat kami berharga. Engkau bayar kami dengan darah-Mu. Harga kami terlalu mahal. Karena Yesus yang bayar kami dengan nyawa-Mu ya Tuhan. Kemudian bersyukur sama Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Betapa berharganya hidup kami, betapa mulia pengorbananmu, betapa bernilai hargamu Tuhan. Oh buat kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari yang bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Thank you God.
Thank you Jesus. Thank you God. Waktu kami gak pantas tapi Engkau pantaskan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bukan siapa-siapa, tapi Kau melihat kami spesial. Kami berharga. Thank you God, thank you God. Boleh nggak kita jadikan ruangan ini momen di mana semua orang ngalamin kuasa Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang lagi merasa rendah diri, hidup kita nggak bernilai. Mungkin ada di antara kita yang mau menyerah dengan kondisi hidup, dengan tantangan. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, baik di pernikahan, keluarga, keuangan. Boleh nggak kita saling mendoakan, ulurkan tangan saudara ke kanan dan ke kiri saudara. Kalau saudara nggak kenal, saudara nggak harus tumpang tangan, hanya ulurkan aja. Boleh nggak seluruh ruangan ini yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan, depan, belakang, mulai kita berdoa buat orang kanan kiri kita. Mari doakan kekuatan Tuhan. Mari doakan pertolongan Tuhan nyata. Mari mulai berdoa. Gak ada satupun kita yang di luar jangkauan kuasa doa siang hari ini. Semua kita dilawat kuasa Tuhan. Engkau di sini, pertolongan-Mu nyata Tuhan. Oh kekuatan-Mu bagi semua kami Tuhan. Ada jawaban doa yang terjadi. Lawatan Tuhan di sini bagi kami. Oh cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Yang percaya dicintai Tuhan, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Sekali lagi, oh cintanya bagi saya. Dia cinta semua kita pagi hari ini. Gak ada satupun yang gak dicintai Tuhan. Amin, amin. Amin, amin. Ya Tuhan, selalu ada. Yesus sayang kami. Yesus Tuhanku, sayang padamu. No matter what, gak peduli siapapun kita. Itu firman-Nya ku pegang selama. Yesus sayang kami Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya,
percaya boleh kasih sorak-sorai yang luar biasa bagi hari ini. Amin, amin. Yes God, yes God. Saudara boleh buka mata saudara pagi hari ini. Saudara pagi hari ini kita berdoa buat diri kita. Kita berdoa buat sesama kita. Ada satu hal yang saya mau ajak kita berdoa bersama, saudara. Tanggal 21 di September kita akan ada Youth Conference. Dan mulai kemarin kompetisi badminton udah jalan, saudara. Dan dalam beberapa minggu ini masih ada 2-3 minggu di depan kita. Setidaknya kita udah dapat lebih dari 200 nama yang baru, bukan orang gereja kita, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya juga, mau diapain nama-nama ini? Kita bukan cuma mau bikin event, keren-kerenan, buang duit, sewa lapangan. Enggak. Di gereja ini kita percaya setiap angka punya nama, setiap nama punya cerita, dan setiap cerita berharga di hadapan Tuhan. So pagi hari ini saya cuma kepingin ajak kita ambil semenit aja. Boleh gak kita berdoa buat nama-nama yang ada di depan ini? Supaya mereka bisa ngalamin Tuhan lewat event ini. Kita berdoa lewat nama-nama ini, ada banyak anak-anak muda yang bisa dimuridkan bahkan. Bukan hanya cuma jadi orang Kristen biasa. Dimuridkan, tertanam gereja lokal, bangkit jadi pahlawan Kristus. Boleh gak kita doa sama-sama? Mari mulai ulurkan tangan kita bersama-sama. Saudara doakan ke apapun nama yang saudara lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap nama ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Roh Kudus, Engkau berkarya atas hati-hati nama-nama ini ya Tuhan. Di hati nama-nama ini ada Tuhan Yesus. Engkau bekerja lebih dari sekedar event, lebih dari sekedar acara, lebih dari sekedar uang yang terbuang. Tapi ada anak-anak muda yang akan dijembatani kepada Tuhan. Kami melihat kehidupannya akan ngalamin Yesus. Kehidupannya akan terjangkau. Kehidupan yang akan terfollow up. Ada kehidupan yang akan dimuridkan jadi murid-murid Kristus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di nama-nama ini. Roh Kudus bekerja di nama-nama ini. Bahkan nama-nama yang belum masuk di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Menangkan generasi. Menangkan kehidupan. Tuhan pakai kami. Pakai gereja kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you God, thank you. Thank you God, thank you. Thank you God, thank you. Tuhan thank you buat hadirmu di sini buat kami. Engkau dahsyat sejak lagu pertama sampai di momen ini. Dan kau akan melanjutkan perkara dahsyatmu hingga akhir ibadah ini. Berbicaralah buat kami sebentar Tuhan. Biar firman yang kami bahas itu boleh menguatkan kami, membangun kami, mengarahkan kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata. Amin, 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 amin. Saudara sebelum duduk kenapa gak kasih lambaian kanan kiri depan belakang. Ya kalau udah silakan duduk kembali. Dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda yang belum berkomsel, bisa menghubungi nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda dalam sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Wow, sudah masuk bulan September nih. Acara Youth Conference bentar lagi akan dimulai. Pastikan kamu dan teman-temanmu sudah daftar ya. Karena kita akan party night bersama Laguel Lewi, Antoni Suhartono, dan satu guest star kita yaitu Rafael Tan. Di EOC Hall DPU tanggal 21 September mulai pukul 7 malam hingga 9 malam. Mau tahu info lebih lanjut bisa kontak person kita ya. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless.
Sore tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Nggak lupa ngucapin selamat datang buat kita semua pagi hari ini. Kalau ini pertama kalinya Anda di gereja ini, welcome. Selalu ngingetin ini gerejanya orang nggak sempurna, the church for sinners. Saya nggak sempurna, banyak kita nggak sempurna, tapi kita terus disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Kalau Anda punya kawan-kawan seperti itu, ajak mereka kemari supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, siang hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru, Anda jangan merasa terpaksa untuk memberi, tapi bagi kita yang mengerti kuasa memberi, the power of giving, ini momen yang terbaik buat kita bisa membawa kembali apa yang Tuhan udah titipkan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini sebelum Anda memberi, saya ingin mengajak kita menyadarin apa yang sedang terjadi di gereja kita hari-hari ini. Ada banyak hal yang sedang terjadi, saudara. Boleh dikeluarkan mungkin, yes. Di weekend ini, saudara, gereja kita kedatangan 17 teman-teman tim misi dari gereja City Harvest yang ada di Singapura. Kalau Anda tanya ditidurin di mana? Semua tidur di gereja, saudara. So they're very amazing people. Dan hari ini ada di antara mereka juga yang akan sebentar memberikan kesaksian hidupnya yang akan menginspirasi kehidupan kita. Nah, sementara ada teman-teman mission trip datang besok Senin sampai Senin depan. Akan ada 4 orang dari perwakilan dari gereja kita akan ke Bandung. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana jadi efektif bagi kampus, bagi tempat kerja, bagi sekolah. Supaya melalui kehidupan kita makin bisa berbuah dan makin bisa berdampak. Dan kemudian selanjutnya di hari Jumat kemarin, saudara, technical meeting untuk badminton udah jalan. Dan di hari Sabtu kemarin udah mulai jalan banyak teman-teman dari sekolah-sekolah seperti ada Cita Hati, ada Citra Berkat, termasuk sekolah kita juga semua ada di sana dan banyak sekali yang ikut dalam pertandingan itu. Dan minggu depan sekolah kita juga akan ada pameran pendidikan di atrium di Pakuwon Mall. Ya, itu yang akan terjadi. Boleh kembali lagi? Yes. Nah, kemudian di bulan Oktober akan ada KKR Joy. Dan kemudian juga di bulan Oktober akan ada beberapa workshop yang bisa melengkapi dan membekali kehidupan jemaat-jemaat kita juga. So, ini yang ingin saya sampaikan, ada begitu banyak hal yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Tapi saya kepingin kita bisa ikut tahu, ikut support, ikut mendoakan supaya semua kegerakan yang ada bisa dipakai Tuhan dan rencana Tuhan digenapkan atas gereja kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan yes, ya. Dan sementara kita persiapkan persembahan kita, saya kepingin Anda sadar bahwa setiap keuangan yang Anda tabur itu dimaksimalkan yang terbaik untuk support event-event dan program-program yang banyak ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, thank you buat visimu, buat apa yang kau titipkan buat gereja kami. Kami berdoa Tuhan, setiap keuangan yang anak-anakmu tabur, itu dimaksimalkan yang terbaik. Genapkan rencanamu, genapkan visimu dan programmu di tengah-tengah kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Thank you. Temani kesaksian. Oke, kalau udah Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan kita, teman-teman dari City Harvest, sebagai mereka dibagi, ada yang di Duku Kupang, ada yang di Remaja siang ini. Dan ada satu di tengah-tengah kita namanya Tiffany, dia akan menceritakan kesaksian hidupnya, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Boleh gak kita kasih tepuk tangan, let's welcome Tiffany. Ya. Hi church, my name is Tiffany and I'm from City Harvest Singapore. Halo gereja Tuhan, nama saya Tiffany dan saya dari gereja City Harvest di Singapura. I grew up in a family where my parents don't believe in any gods. Saya bertumbuh di keluarga di mana orang tua saya nggak percaya Tuhan apapun. When I was young, my parents placed me under the care of a babysitter because they had to work.
Waktu saya kecil, saya dititipkan ke babysitter karena orang tua saya harus bekerja. So for the first 12 years of my life, I was under the care of the babysitter who would discipline me very severely each time I misbehaved. Jadi 12 tahun usia pertama saya dalam hidup saya bertumbuh dengan babysitter saya yang seringkali mendisiplin saya dengan kasar. I remember receiving a lot of punishment at the house each time I did something wrong. Saya ingat saya dihukum terus di rumah sendiri ketika saya melakukan kesalahan. This included caning, pinching, kneeling on seashells, neglect, etc. Itu termasuk kadang dijiwit, dipukul, diteriakin dan dicuekin kadang. As a child, I didn't receive any love from her at all. Sebagai anak kecil saya nggak menerima kasih dari dia. I also did not feel that my parents loved me because they were always not with me. Saya juga nggak merasa orang tua saya cinta saya karena mereka nggak pernah ada. Because I didn't feel loved by my parents or the babysitter, I thought something must be wrong with me. Karena saya nggak merasakan cinta dari orang tua dan juga babysitter, akhirnya saya merasa ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Hence, I grew up with very low self-esteem and was constantly angry. Saya bertumbuh dengan rasa rendah diri dan sering marah. I would flare up in anger easily and would beat up my younger siblings whenever I was triggered. Karena saya marah, akhirnya setiap kali saya marah, saya bisa lampiaskan ke adik saya. As a result, my relationship with my younger siblings was very strained. Dan akhirnya hubungan saya dengan saudara-saudara saya pun jadi renggang. I look for happiness and peace of mind from outward achievements like good results in school and the popular friends I mixed with. Dan saya mengejar kebahagiaan itu dengan cara mencoba punya reputasi, pencapaian, entah itu sekolah ataupun bergaul dengan orang-orang yang saya pikir hebat. I also live for people's praises and became a people pleaser. Dan saya selalu berusaha hidup untuk dipuji orang dan menjadi orang yang people pleaser, mencoba menyenangkan orang terus. Because I lacked love and affirmation at home, I would look for love in school, like love from my teachers and friends. Karena saya kekurangan kasih sayang, saya cari di sekolah, entah itu dari guru saya atau dari kawan-kawan. So how did I came to know about God? Kemudian bagaimana saya bisa ketemu Tuhan? In junior college, I was invited by a classmate to a Christian's concert in school. Di kelas SMP saya diundang oleh kawan untuk hadir ke konser Kristen. I love singing and music, so I agreed to attend the concert. Saya suka menyanyi dan saya suka musik, makanya saya setuju hadir di konser itu. During the concert, I felt that the songs they sang were very nice. Dalam konser itu saya merasa kok lagu-lagunya bagus gitu. There was a lot of peace in the atmosphere and I felt really good. Ada damai di atmosfer konser itu dan saya merasa sangat happy. So at the end of the concert, the pastor gave an altar call. I felt something prompting me to go forward and hence I went. Di akhir dari konser itu pendetanya kasih altar call dan saya sangat tergerak, tersentuh untuk saya maju merespon. I think it was the Holy Spirit that had prompted me to go forward. Dan saya tahu itu adalah Roh Kudus yang menuntun saya untuk merespon ke depan. At that time, I had no resistance to receiving Christ because I was very open. Waktu itu saya juga nggak ada penolakan untuk menerima Tuhan karena hati saya waktu itu terbuka. So I went forward, I said the sinner's prayer and received Christ into my life. Saya maju dan saya berdoa, doa terima keselamatan itu dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Looking back, I thank God that Jesus Christ used my classmate to reach out to me and brought me to the concert and then to the church. Saya bersyukur buat teman saya yang undang saya bisa ada di konser itu dan ajak saya ke gereja. Because I was so broken on the inside, I really needed healing. Karena saya begitu hancur di dalam saya dan saya butuh kesembuhan itu. After receiving Christ, God began the process of healing and restoration in me. Setelah menerima Kristus, Tuhan mulai sembuhkan saya dari dalam. Healing my heart from childhood hurts and wounds and restoring my self-esteem, self-worth, and self-love. Memulihkan hati saya dari sakit hati di masa kecil, termasuk dari rasa rendah diri, rasa nggak layak.
I remember when I came to church for the first few times, I would always cry during worship because I could feel God's strong love in the atmosphere. Dan saya ingat setiap kali awal-awal itu saya ke gereja, saya selalu nangis karena saya merasa Tuhan begitu cinta saya. God fills my heart with His love. Dan Tuhan yang memenuhi hati saya dengan cintanya. I now base my self-esteem on how much He loves me and not so much on outward achievements and accolades. Sekarang saya mendasarkan hati saya pada cintanya Tuhan, bukan hanya pada pencapaian saya aja. I became less angry and started to smile and laugh more often. Saya jadi orang yang nggak terlalu pemarah lagi dan lebih banyak tersenyum. Over time, God also restored my relationship with my parents and younger siblings. Dan Tuhan juga mulai memulihkan hubungan saya dengan orang tua saya dan juga dengan adik-adik saya. By the grace of God, my mom also eventually got saved in 2017 and she's now studying in School of Theology in Singapore. Oh wow. Dan oleh anugerah Tuhan, mama saya diselamatkan dalam Tuhan Yesus di tahun 2017 dan saat ini sedang belajar School of Theology di City Harvest di Singapura. I'm immensely thankful to God for saving me, healing me, restoring me, and transforming my life. Saya bersyukur Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang mentransformasi kehidupan saya. Psalm 147 verse 3 it says that God heals the brokenhearted and binds up their wounds. Mazmur 147 ayat yang ketiga, di situ dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. When I have Jesus, I have everything that I need. Waktu saya punya Yesus, saya punya segalanya yang saya perlukan. So I now realize that true wealth is not based on how much money we have or the achievements we have on the outside. Sekarang saya sadar bahwa kekayaan sesungguhnya bukan tentang berapa banyak keuangan yang kita miliki. But it's based on our inner transformation, how we become more like Christ on the inside. Tapi berdasarkan pada kekayaan di dalam hati kita, bagaimana kita diubahkan dan mengalami Kristus. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Oh ya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Thank you Tiffany, thank you for blessing us. Thank you. Langsung aja kita siapkan hati kita untuk pembahasan kita siang hari ini, saudara. Kita masuk ke sebuah serial yang baru bulan ini, ya, yang kita beri judul Marketplace. Dan di minggu yang pertama ini, serial yang pertama, part yang pertama ini, kita akan membahas sebuah pembahasan yang diberi judul ini, cepetan kaya. Siapa yang gak pingin cepetan kaya? Yang gak kepingin? Yang kepingin cepetan kaya, boleh angkat tangannya saudara yang kepingin. Ya, ya saya juga saudara, hampir kita semua rata-rata saudara ya. Nah kadang kita gitu lihat orang lain kapan bisa cepet kayak dia gitu. Kita lihat si B gitu ya, kok enak ya kapan gitu. Kadang kita dengar kesaksian, saudara, kesaksian itu kan kita gak tahu proses hidup 40 tahun yang dikemas dalam 10 menit. Dan kita gitu, kapan saya bisa cepet kayak gitu ya. Kita gak tahu itu proses hidup orang kayak mungkin 50 tahun, 25 tahun yang dikemas dalam 30 menit dan kemudian kita kayak kapan ya Tuhan ya bisa cepet kayak gitu. Saudara, ketika ini mungkin ada keinginan dalam setiap kehidupan kita, saya juga bisa, Anda juga bisa, manusiawi. Nah hari ini saya ingin mengajak kita belajar, ada seorang raja yang bernama Salomo yang penuh dengan hikmat. Dia pernah berbagi pengalamannya, termasuk untuk kita yang kepingin cepet kaya ini, saudara. Nah dia berbagi nasihat di Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20 ini menarik, saudara. Boleh kita baca sama-sama ya? 2, 3. Orang jujur akan diberkati Tuhan. Sebagian Anda gini, mosok sih jujur lajur terus gitu, mosok diberkati Tuhan. Nah saudara, berikutnya saudara, boleh kita baca ya 2, 3. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Saudara mungkin sebagian mikir gini, mosok orang gak boleh cepat kaya. Boleh aja saudara, bukan gak boleh. Tapi ayat ini ngajak kita merenungkan. Ternyata ada kerugiannya karena orang ingin cepat kaya. Nih ya, ada beberapa kerugian, sebagian Anda mungkin pernah menjalaninya, pernah mengalaminya, atau pernah menyaksikannya. Kerugian karena orang ingin cepat kaya, salah satunya adalah gini,
mudah dibohongi, saudara. Mudah dibohongi. Kalau kamu invest 5 juta ya, nanti tiap bulan dapat 8%. Luar biasa. Coba 5 juta. Loh iya loh, tiap bulan 8%. Terus kan kita pasti mikirnya apa? Dobelin dong, bener gak? Gedein dong gitu kan. Masa 5 juta? Coba gocap Tio yuk, 50 juta. Coba geleng, beneran. 8%, tambah semangat saudara. Seneng saudara. Langsung gini, coba yuk gopek Tio gitu. 500 juta, pleng. Loh, kok gak keluar? Saudara, bukankah itu yang pernah terjadi dan sering terjadi? Orang cepat kaya, mudah dibohongin. Sorry ngomong, kadang bisa dibohongin pendeta, saudara. Saya kan pendeta. Tuhan berkata, saudara, gampang dibohongin. Orang yang kepingin cepat kaya, termasuk gini, jadi nggak akal sehat. Sebagian pemimpin Komsel tuh cerita ya, kok mau ya duitnya tuh dikasihin kayak gitu tuh kok bisa gitu loh. Sampai kadang pemimpin Komselnya tuh ya, yang mimpin anggota-anggota jemaat itu sampai kadang, aduh sudah diomongi loh pastor gitu. Akhirnya apa? Jadi tidak akal sehat lagi. Selain nggak akal sehat, boleh next terus. Berikutnya adalah gini, kita bisa jatuh dalam keserakahan. Kerugian lainnya adalah apa? Bisa menipu orang lain dan diri sendiri. Nipu orang lain dan diri sendiri. Termasuk gini, bisa gini, terperosok dalam utang piutang. Apalagi ya, bukan ngejar kaya, tapi baru ini ngejar terlihat kaya. Otomatis kita akan terperosok dalam utang piutang, ngalamin krisis finansial. Termasuk ini saudara, kerugian orang yang cepat kaya. Kita lupa, ini termasuk saya, ini bukan karena saya lebih baik dari Anda, enggak. Hari ini pembahasan ini buat kita semua, termasuk tim gembala. Kita bisa lupa ini, hidup ini sementara. Tujuan kita itu hidup kekal selamanya. Kan bulan lalu dibahas, hidup kita cuma 70 tahun. 80 tahun. Tapi kadang karena ngejar cepat kaya, kita nggak jadi kesaksian. Karena apa? Karena jebakan ini. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat gini, psikologi keuangan yang sehat dari sudut pandang Alkitab kita. Kenapa ini perlu? Karena waktu kita punya psikologi uang yang sehat, segala sesuatu yang sehat itu akan bertumbuh. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, kalau kita punya anak sehat pasti tumbuh. Kalau kita punya pet sehat dia tumbuh. Kita punya tanaman sehat dia tumbuh. Termasuk dengan psikologi keuangan kita. Kalau sehat, we will grow. Nah, apa yang bisa kita pelajarin hari ini, saudara? Ada 4 hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah gini, saudara. Yang perlu kita sadarin, psychologically. Alkitab juga akan ngajar kita ini. Yang pertama adalah ini. Sadari emosi manusia, emosi saya, emosi kita itu fragile. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Emosi manusia fragile. Saudara pernah dengar enggak? Atau mungkin saudara pernah nyaksiin. Atau saudara pernah ngalamin sendiri. Orang yang kita kagumi. Orang yang kita anggap sukses. Inspirasi hidup kita. Dia ambil keputusan keuangan yang salah. Kemudian dia jatuh dan cepet banget gitu. Sebagian kita gini, aduh sayang banget ya. Kok cepet banget ya. Tapi sadar gak kita saudara, realitanya adalah kita semua bisa ambil keputusan keuangan yang salah. Benar apa benar? Kita semua. Anda yang di atas, Anda yang di bawah, yang di belakang, yang di depan. Semua, karena apa? Emosi manusia itu fragile. Kalau kita tanya ya, masa sih gak boleh kepingin kaya? Loh boleh. Ingin maju apalagi itu harus. Itu DNA-nya Tuhan. Tapi ingin cepat kaya harus hati-hati. Yakobus pernah kasih nasihat nih buat kita semua termasuk saya. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Kepingin kan? Ya, coba kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini gambaran apa, saudara? Keinginan kita itu loh, emosi kita itu fragile banget. Belum lagi nih ya, kita tuh kan terbiasa berpikir gini. Hasil itu kan 100% akibat tindakan kita. Artinya kalau kita gagal, kita merasa aduh salahku rek, gara-gara aku. Sebagian orang sampai tidak punya pengharapan sampai bunuh diri, saudara. Karena apa? Emosinya fragile, gara-gara aku, salahku gitu. Tapi waktu kita sukses, saudara invest, jadi. Kerja, jadi. Kita juga emosi kita yang fragile ini bisa bilang gini, I am a good investor. I am a successful worker. Gua bisa, gua gitu. Tapi waktu kita sudah mikir gitu kebalikannya. Kita bisa begitu down low sampai seakan-akan gak ada harapan. Itu permainan emosi kita, saudara. Karena emosi kita fragile banget. Makanya ada satu kutipan bagus nih. Kutipan ini ngingetin kita termasuk saya. Dia bilang gini. Kesombongan untuk berpikir kesuksesan kita hanya karena hasil kerja keras kita aja. Boleh gak kita ucapin sama-sama yuk? 2, 3. Kesombongan untuk berpikir kesuksesan kita karena hasil kerja keras kita saja. Termasuk saudara, sombong itu kan juga wujud dari apa sih? Emosi kita yang fragile ini. Nah bagi kita yang mungkin bisa sombong ya, saya kan juga bisa sombong, Anda bisa sombong, kita semua bisa. Bagi kita yang bisa nyombong ini, Amsal 23 ayat yang keempat sampai yang kelima, Salomo dia kasih nasihat gini. Ini menarik saudara. Kita lihat ya, boleh kita baca sama-sama, 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Ayat selanjutnya, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia ini apa saudara? Kekayaan. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara, kalau Anda baca kan Anda harus tahu konteksnya. Siapa yang ngomong nih? Salomo. Siapa Salomo? He was one of the richest men waktu itu. Orang terkaya, kaya raya banget. Dan orang yang kaya raya ini saudara, kasih kita nasihat untuk kita yang kepingin cepat kaya. Dan dia bilang gini, jangan susah payah itu jadi kaya. Kalau engkau mengamatinya, kekayaan bisa lenyap. Tiba-tiba ia bersayap, terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Artinya dia sedang kasih tahu kita, bukan cuma emosi kita loh fragile. Termasuk apa? Hidup kita dan kekayaan kita ini semuanya fragile. Makanya kutipan ini juga benar berikut ini. Tomorrow is never guaranteed. Everything we have could be taken away in an instant. Dalam bahasa Indonesianya, tidak ada jaminan untuk hari esok. Apa yang kita miliki di dunia ini bisa diambil secara mendadak. Nah saudara bicara tentang emosi. Kan katanya nih ya one of the best investor gitu kan. Warren Buffett. Dia pun kasih nasihat bagus banget. Ini juga buat saya, mungkin buat kita. Kalau Anda mau ambil Anda boleh bawa pulang. Dia bilang gini, ini nasihat Warren Buffett. Dia bilang gini. Until you can manage your emotions, don't expect to manage money. Wow, saya pikir ini benar banget ya. Boleh kita baca yuk sama-sama dalam bahasa Inggris ya, 2, 3. Until you can manage your emotions, don't expect to manage money. Contoh nih, dipegangi duit 5 juta, kalau nggak bisa manage emosi, kita nggak akan pernah bisa manage 5 juta. Benar apa benar saudara? Oh soalnya 5 juta mau diatur apa? Nggak ada yang bisa diatur Pastor Elia. 50 juta lah pasti tak atur. Saudara pegang 50 juta pun kalau nggak bisa manage emotion, nggak akan bisa manage 50 juta. Ya 50 juta duit apa Elia? Ya kecil, nggak bisa diatur itu.
Kalau gopek tiao lo baru tak aturin gitu. Saudara, pegang 500 juta sekalipun. Kalau nggak bisa manage emotions, kita nggak akan pernah bisa manage 500 juta. Kalau 500 juta ya habis buat operasional. Kalau 500 miliar loh Elia baru tak totoin. Tak atur. Saudara, pegang 500 miliar, kalau kita nggak bisa manage emotions, kita juga nggak akan bisa manage 500 miliar. Makanya gini, kita semua butuh pertolongan Tuhan, Roh Kudus bantu emosi kita. Satu karunia Roh Kudus namanya ini saudara, penguasaan diri. Yang paham boleh katakan yes. Makanya kita perlu Roh Kudus banget. Kalimat berikut ini bagus sekali saudara. Uang bisa memberimu kesejahteraan fisik, namun bukan kesejahteraan emosional. Siapa yang pegang duit tambah banyak tambah emosi? Hah? Dulu pegang duit dikit ya nggak emosian loh. Sekarang pegang duit banyak tambah emosi gitu. Karena money can provide you physical well-being, not emotional well-being. Nah sehingga ini psikologi keuangan sehat yang pertama yang kita belajar dari Alkitab adalah ini. Emosi kita ini fragile. Kita perlu pertolongan Tuhan. Yang butuh pertolongan Tuhan pada pagi hari ini boleh angkat tangannya saudara. Come on. Saya perlu, kita semua perlu. Nah yang kedua ini membawa kita ke poin ini. Faktor pertolongan Tuhan. Orang Cina nyebutnya hoki katanya. Kalau orang Barat bilangnya luck. Katanya gitu luck. Menurut saya artinya sama-sama keberuntungan. Tapi kita yang punya Yesus saudara kita tahu. Ada pertolongan Tuhan yang nyata. Yang pernah ngalamin pertolongan Tuhan boleh katakan amin. Come on. Orang Cina nyebutnya hoki. Orang Barat bilang oh what a luck. Tapi kita taunya it was God. Pertolongan Tuhan nyata. Nah ada yang tanya nih. Orang sukses tuh kerja keras atau pertolongan Tuhan? Gimana menurut saudara? Sukses itu kerja keras atau pertolongan Tuhan? Hah? Ya dua-duanya ya. Hah? Makanya Alkitab mengajar kita apa? Ora et labora. Kerja dan berdoa. Kadang kan orang tanya lagi. Terus Pastor Elia, berapa persen kerja keras, berapa persen pertolongan Tuhan? Aduh, ya gak bisa jawab saya. Berapa persen pertolongan Tuhan, berapa persen kerja keras? Formulanya nggak ada. Tapi yang kita tahu saudara, pertolongan Tuhan itu tidak bisa disangkali ada loh dalam hidup Anda dan hidup saya. Hari-hari ini ya, kita dengar banyak kesaksian jemaat kita, Alpha Omega Church, itu ditolong oleh Tuhan. Yang lain bilang gitu, bener loh kok, ini kalau nggak Tuhan ya, kita nggak bisa menang tender itu. Itu ya kalau nggak Tuhan ya. Kita loh bisa diketemu no pabrik itu digandeng pabrik kayak apa. Kalau nggak Tuhan yang tolong, aduh ya apa cari kita ini nggak ada kenalan. Nggak ngerti siapa-siapa. Tuhan yang pertemukan. Sebagian jemaat cerita ya, karena jujur saudara. Digandeng perusahaan-perusahaan besar. Di situ saya juga mikir gini. Jujur itu bukan karena kita hebat loh. Jujur itu pun pertolongan Tuhan dalam integritas kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau kita emosional gak mungkin kita mau jujur loh kadang. Benar gak sih? Tapi bisa jujur pun sekalipun. Itu Tuhan yang tolong integritas dan emosi kita. Makanya Raja Daud dalam karirnya sebagai raja. Dia selalu sadar ini. Faktor pertolongan Tuhan. Ini yang dia doain. Mazmur 27 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Boleh kita lihat sama-sama. Ini doanya Daud saudara. Boleh kita lihat ya, baca ya sama-sama 2-3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat yang selanjutnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu apa? Bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku.
Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini ngomong apa dia? Dalam bahaya loh. Faktor pertolongan Tuhan nyata. Tuhan yang sembunyikan. Tuhan yang angkat. Menghadapi musuh. Daud bilang apa? Faktor pertolongan Tuhan itu nyata. Saudara, ada orang yang kerja ya, yang gak bertuhan ya. Kerja mati-matian. Keluarganya hancur. Anak-anaknya sampai gak respect. Pernikahannya hancur. Karena apa? Rasanya kayak kalau gak dia gak ada yang nolong gitu. Kayak lupa ada faktor pertolongan Tuhan. Tapi kita yang sadar ada faktor pertolongan Tuhan. Kita bisa sehat ngatur waktu. Bisa sehat ngatur keuangan. Bisa sehat menata energi kita. Karena apa? Kita sadar. Bukan cuma karena kita. Tapi ada faktor pertolongan Tuhan. Dan ini yang kedua. Psikologi keuangan yang sehat. Kita sadar. Bukan cuma aku kerja. Tapi ada faktor pertolongan Tuhan. Yang membuat kita bisa ada sampai kita hari ini. Yang setuju dengan saya katakan yes. Yang pernah ditolong Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kemohon buat Tuhan kita. Saudara, yang ketiga adalah gini. Hati-hati tipuan kekayaan. Saya perlu hati-hati. Kita semua perlu hati-hati. Kita semua tim gembala juga perlu hati-hati. Karena kan gini saudara, kita bisa berpikir gini ya. Kerja keras untuk apa? Ya untuk masa depan dong. Untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk masa depan. Tapi saudara kalau kita mau jujur, ini bahayanya. Kalau kita mau jujur secretly dalam diri kita. Kadang kita tuh mau lebih supaya apa? Kadang supaya kita bisa dilihat lebih baik loh dari tetangga kita. Mosok dia punya itu, kita anak Tuhan gak bisa punya gitu. Kadang kita itu kepingin lebih dari apa? Kompetitor kita. Kita kepingin kelihatan lebih dibanding orang di dekat kita, saudara. Hati-hati, tipuan kekayaan. Termasuk orang Kristen loh, bisa kejar duit dan gak jarang kita saksikan ya. Nama Yohanes lah, nama Markus lah, nama Elia sekalipun mungkin. Petinggi, punya reputasi ya. Endapnya di mana? Penjara. Curi uang rakyat gitu. What's that? Tipuan kekayaan. Katanya mau nyenengin keluarga. Malah keluarganya hiding semua. Instagramnya di delete semua. Saudara. Anak-anaknya jadi malu semua. Dibully sama banyak orang. Terus katanya buat keluarga. Bener gak saudara? Katanya buat masa depan. Makanya gini, saat penulis Alkitab ngajarin kita prinsip keuangan, saudara, bukan Tuhan gak mau kita diberkati loh. Enggak. Abraham itu sangat diberkati. Ishak itu luar biasa. Diberkati kian lama, kian kaya dan sangat kaya. Itu Ishak. Tapi saudara, Tuhan gak mau kita ini tertipu oleh kekayaan dunia aja. Boleh kita bacain sama-sama ya. 2, 3. Tuhan tidak mau kita tertipu oleh kekayaan dunia aja. Makanya waktu Tuhan bilang, kamu gak bisa kok melayani dua Tuhan. Either you serve me or serve mammon. Gak bisa dua. Waktu Paulus ngajarin lakukan segala sesuatu as unto God, seperti untuk Tuhan. Waktu kita belajar tentang mengelola duit dan lain sebagainya. Bukan Tuhan gak mau kita diberkati, enggak. Dia gak anti kok. Tapi Tuhan gak mau kita ini tertipu oleh kekayaan dunia aja. Waktu kita belajar bahwa kembali perpuluhan kita, persembahan kita. Tujuannya apa? Bukan Tuhan mau memiskinkan kita, enggak ada. Tapi tujuannya supaya Tuhan tetap terutama di hati kita. Dan kita tidak tertipu oleh kekayaan dunia. Nah, waktu kita belajar ini saudara, saya juga belajar ini. Satu prinsip dari pembahasan Alkitab ya. Yang bisa menolong kita adalah gini. Bahwa gini, your happiness can never be compared with money. Boleh gak kita ucap ini sama-sama dalam bahasa Inggris ya? Karena ada orang Singapura gitu saudara, kita ngomong Inggris. Yuk sama-sama 2, 3. Your happiness can never be compared with money. Nah, coba bayangin kalau happiness kita disetarain duit. Saudara dapat 50.000, happy gak?
Ya nggak happy lah Pastor Elia ini. Oh, duit 50.000 buat apa? Parkir lu gak cukup ya. Nggak happy. Ya udahlah 5 juta happy nggak? Ya masih nggak happy lah. 5 juta bisa apa? Mungkin sebagian saudara gitu. 50 juta ya Pak? Ya dikit happy. Dikit lah gitu. Kalau 500 juta? Wah itulah lumayan. Tapi belum happy banget. Baru lumayan happy. Kalau 5M? Lah itu loh baru happy level gua gitu. Kalau nunggu gitu kan gak semua kita pegang 5M tiap bulan dong. Berarti setiap bulan kita gak happy dong saudara. Benar apa benar? Makanya you can never compare your happiness with money. Tapi sebagian kita mungkin gak tiap bulan pegang 5M. Kita bisa makan sama keluarga. Bisa berdoa bersyukur. Ada sukacita Tuhan di keluarga kita. Benar apa benar saudara? You can never compare your happiness with money. Termasuk gini, berkat tidak hanya identik dengan uang. Boleh kita ucapin sama-sama ya? 2, 3, berkat tidak hanya identik dengan uang. Saya mau tanya, kalau saya lagi diproses Tuhan, apakah saya sedang tidak diberkati oleh Tuhan? Padahal kan kalau Tuhan proses saya, berarti Tuhan sedang mau saya makin cemerlang serupa gambarnya. Benar enggak? Ya saya diberkati dong tetap. Walaupun sedang diproses. Kalau kita berkorban buat Tuhan, apakah kita sedang tidak diberkati oleh Tuhan? Kan kalau orang luar mikirnya gini, kalau masuk itu cuan, kalau keluar itu rugi. Benar enggak saudara? Kalau masuk itu untung. Kalau keluar itu rugi gitu. Tapi gimana dengan orang yang berkorban buat Tuhan? Apakah dia sedang tidak diberkati? Salah saudara. Justru dia bisa berkorban karena apa? Dia sudah diberkati. Dan dia sedang dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Yang paham boleh katakan yes. Makanya gini, your happiness can never be compared with money. Supaya psikologi keuangan kita sehat. Tapi sementara kita masih compare your happiness with money, your psychology of money nggak akan pernah sehat. Yang keempat saudara, yang terakhir. Yang perlu kita sadari juga termasuk saya adalah gini. Sadari ada bedanya antara rich and wealth. Kalau dalam bahasa Indonesia rich itu kaya, kalau wealth itu artinya kekayaan. Tapi di dunia finance itu menjelaskan gini, rich itu mungkin terlihat kaya, tapi kalau wealth itu memiliki kekayaan yang sebenarnya. Nah, kita orang AUC ya, anak Tuhan, kita mau yang mana? Terlihat kaya atau benar-benar memiliki kekayaan? Kalau jemaat pagi mau dua-duanya. Mau terlihat kaya dan juga memiliki kekayaan yang sebenarnya. Ya gak apa-apa, gak salah. Tuhan juga gak anti kok saudara terlihat kaya. Benar apa benar saudara? Tapi hati-hati. Karena gini, kita bisa terlihat kaya tanpa memiliki kekayaan. Bisa gak? Bisa. Atau kita bisa terlihat biasa tapi benar-benar memiliki kekayaan. Nah bagi yang benar-benar mau memiliki kekayaan wealth, ada kalimat yang bagus bilangnya gini. When it comes to building wealth, you have no one to impress. Boleh kita ucapin ya sama-sama ya? 2, 3. Untuk membangun kekayaan, kamu tidak perlu mengesankan siapapun. You have no one to impress. Ini apalagi buat yang muda-muda nih. Masih beli barang yang kita nggak butuh, nggak untuk pamer sama orang yang belum tentu peduli sama kita gitu kan. Pernah tahu nggak saudara, jemaat kita itu ada yang pernah keluar ya dari gereja marah gara-gara dia beli sepatu boot. Dan mama saya tidak mengomentari sepatu itu. Dia tersinggung, gondok bahasa Surabayanya dan keluar dari gereja. Come on lah. Artinya apa? Kadang saudara, we buy things we don't need. Just to impress people yang belum tentu peduli sama kita. Benar apa benar?
Yes. Saya sekali lagi ini nggak ada masalah ya. Saudara mau pakai barang bagus, keren dan lain sebagainya nggak ada masalah. Tapi jadi salah waktu kita berpikir kita mau sesuatu yang keren hanya untuk apa? Menarik respect dan admirasi orang lain ke kita. Loh tapi Alia kalau buat kerja itu penting supaya kita punya positioning. It's okay. Bargain positioning. Very good. Nggak masalah. Sekali lagi saya nggak anti barang keren. Saya juga suka kok barang keren. Semua kita juga suka hal keren. Tapi ini biar kita sehat aja. Biar kita semua punya cara pandang keuangan yang sehat gitu kan. Psikologi keuangan kita tuh sehat gitu. Termasuk gini, Anda beli barang keren ya. Kan kita kadang mikirnya gini, iya nanti kalau orang lihat aku biar respect gitu loh. Di admire people gitu. Orang lihat respect kita gitu. Tapi tahu gak saudara, namanya manusia kan egois. Benar apa benar? Semua manusia egois. Waktu dia lihat orang pakai barang baik, dia mikir siapa? Mikir Anda atau mikir dirinya? Ayo, psikologinya dia mikir dirinya saudara. Punya barang iku yo. Kapan aku bisa punya kayak gitu? Dia mikir dirinya. Oh, piro sih? Oh, nek tak hitung-hitung aku ya iso nek kayak gitu. Kita mikirnya kan supaya di-admire kan. Ternyata psikologi manusianya enggak gitu. Dia itu manusia kan ego, yang paham boleh katakan ya saudara. Jadi dia enggak akan admire kita, justru dia entah kepingin jadi lebih dari kita, mengalahkan kita, atau setidaknya jadi seperti kita. So intinya adalah, jangan rugikan diri hanya untuk cari impresi orang lain yang belum tentu respect kita. Apalagi soal sampai harus ngorbanin anak, ngorbanin keluarga, ngorbanin Tuhan, ngorbanin hidup yang kekal. Ya kita nih handphone ini masih nyicil ya, setidaknya diomong lah, handphone ini bagus ya, keren ya, baru ya. Ya gitu aja wes seneng kok. Come on. Nah Paulus pernah ngajar gini, kalau mau bangga-banggaan ya, mau make people impress, Paulus ngajar gini, bukan ke kitanya. Ini termasuk pelajaran buat saya, termasuk buat kita semua. Kalau mau make people impress bukan ke kitanya. Di 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama, ini bagus banget buat saya, buat kita. Kita baca 2-3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pertanyaannya buat saya juga, buat kita semua. Kita mau muji diri atau mau dipuji Tuhan? Kita mau dipuji orang lain atau dipuji Tuhan? Dan kalau kita mau bermegah, ini kan kata Paulus, you want to boast, mau bangga. Banggalah di dalam Tuhan. Artinya apa sih bermegah di dalam Tuhan? Artinya gini loh, banggalah. Yesus sudah ngampuni kita di atas salib. Karena yang kita tahu tidak ada satu uang dunia yang bisa beli salibnya Yesus. Yang paham boleh katakan yes. Banggalah. Yesus sudah ngampuni dosa kita. Karena gak ada satu kekayaan dunia yang bisa bikin Yesus naik ke atas kayu salib lagi. Dia naik ke atas kayu salib bukan karena dibayar. Tapi karena dia mau bayar harga untuk ngampuni dosa Anda dan dosa saya. Yang bersyukur sama Yesus boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Kalau mau bermegah, kata Paulus bermegahlah. Satu hari kita yang bertobat diangkat di awan-awan, dapat mahkota kekal, perjamuan anak domba, Yerusalem baru yang tidak satu uang dunia bisa kasih akses itu buat kita. Hanya iman, percaya di dalam Yesus. Dan satu hari waktu kita semua faham akan hal ini, kita kembali ke sorga. Kita berdoa Tuhan gini, well done, my good and faithful servant. Come and join my kingdom. Satu hari ini doa kita, waktu kita balik ke sorga, Tuhan bilang, baik pekerjaanmu, hambaku yang baik dan setia. Saudara, di akhir pembahasan ini, saya cuma ingin ngajak kita merangkum hati-hati jebakan ingin cepat kaya. Karena orang ingin cepat kaya mudah dibohongi. Gak akal sehat. Jatuh dalam keserakahan.
menipu orang lain, menipu diri sendiri, terperosok dalam utang piutang, financial crisis, lupa hidup ini sementara. Karena apa? Jebakan kaya. Tapi hari ini kita belajar 4 psikologi keuangan Alkitab. Yang pertama, sadari emosi manusia itu fragile. Yang berikutnya, hati-hati tipuan kekayaan. Dan yang berikutnya lagi adalah ini, ada bedanya antara rich and wealth. Dan yang terakhir jangan lupa ini, faktor pertolongan Tuhan. Siapa butuh pertolongan Tuhan lebih berhikmat, lebih bijaksana, penguasaan diri, gak emosional. Come on, kalau Anda butuh pertolongan Tuhan. Ya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, saya mau akhiri dengan kalimat bagus ini saudara. Ini buat saya juga. Disiplin uang susah gak saudara? Susah. Dikejar debt collector lebih susah katanya. Katanya saudara. Emosi sehat susah gak? Susah. Stres jauh lebih susah. Katanya. Jauh lebih susah. Hidup gak gengsi susah gak? Susah lah direndahin orang. Gak keren lu. Gak gengsi lu. Gitu. Susah. Tapi menghidupi biaya gengsi lebih susah. Saudara. Mau jujur susah gak? Susah. Kalau gak karena pertolongan Tuhan. Benar apa benar saudara? Ketangkep nipu jauh lebih susah. Oleh sebab itu pilih susah kita hari ini dengan bijak. Biar Tuhan tolong kita lebih bijaksana, lebih berhikmat. Hidup kita jadi kesaksian di dunia yang sementara ini. Semua mau jadi kesaksian, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kita responi dengan lagu ini jadi doa kita. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah Tuhan di hati kami, di emosi kami. Amin. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir. Dia di sini buat kita. Amin. Diami hati kami, hidup kami. Kebijaksanaan, hikmat-Mu Tuhan ada bagi kami pagi hari ini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Sekali lagi Tuhan hadir. Ya Yesus. Amin. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Saudara-saudara boleh buka mata saudara. Saya cuma minta Tuhan kasih kita hikmat, hadiratnya yang tuntun hidup Anda dan saya. Boleh gak saya juga bilang sama yang single-single ya. Nikah susah gak sih? Susah. Tapi saya kasih tahu ya, salah nikah lebih susah lagi. Benar apa benar? Buat yang single-single, please take note ini. Buat kesehatan kita sama. Olahraga itu susah nggak? Susah. Sakit lebih susah lagi saudara. So, ayo pilih susah kita dengan bijak. Minta pertolongan Tuhan. Hadirat Tuhan nuntun kita. Bagi yang mau menikah, bagi yang ngurus pekerjaan, bagi kita semua termasuk kami tim gembala doakan kita. Supaya kita juga terus bijaksana. Semua yang butuh hadirat Tuhan sekali lagi angkat kedua tangan kita. Yang berdoa dengan bahasa roh silakan berdoa dengan bahasa roh. Mulai berdoa sama Tuhan. Shikara la bahara la bahara la bahara la bahara basi. Hikmat-Mu Tuhan bagi kami. Kebijaksanaan-Mu Tuhan. Roh Kudus. Karunia penguasaan diri ada bagi kami ya Tuhan. Sikara la bahari ala bahara la basikir.
Berikan hikmat, kebijaksanaan buat semua kami ya Tuhan. Sikara la bahara la bahara la bahara la bahara la. Sikara namaramu. Hadirlah bagi kami Tuhan. Bertata di hidup kami. Engkau yang berkarya di hidup kami. Di pernikahan, di pekerjaan kami ya Tuhan. Syekara la bahana. Oh rama serama. Ya Yesus, ya Yesus. Thank you Jesus, thank you God. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang terus membangun kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah Tuhan. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kesaksian kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, anak-anak-Mu di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami. Tuhan selalu gendong kami. Engkau bersama kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan perpuluhan, janji iman Tuhan, mata Bapa terlibat. Engkau terlibat di dalamnya. Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu Tuhan. Berkati kesehatan tubuh kami, jiwa kami, mental kami, emosi kami, termasuk kerohanian kami. Cinta kami sama Tuhan terus menyala-nyala. Pulangkan kami Tuhan. Kami makin berhikmat karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.